Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Pramitasari, Rizka Oktaviana, dan Yuyun Oktarina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Faiz Arif Jamil selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Belanja Daerah. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis standar belanja atau ASB dengan sub pembahasan, yaitu yang pertama, dasar hukum ASB, yang kedua, pengertian dan manfaat ASB, yang ketiga, prinsip, penilaian dan pendekatan dalam menyusun ASB, keempat, langkah menyusun ASB, dan yang terakhir, ASB dan peraturan kepala daerah. Dengan sub pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Indah Pramitasari. Baik, yang pertama yaitu menjelaskan tentang dasar hukum analisis standar belanja. Dasar hukum pengembangan analisis standar belanja yaitu yang pertama itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 167 ayat 3 menjelaskan belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung, yaitu berupa analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dasar hukum yang kedua yaitu dijelaskan dalam PP nomor 58 tahun 2005 pasal 39 ayat 2, yaitu menjelaskan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Kemudian, dasar hukum yang ketiga yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Kemudian dasar hukum analisis standar belanja yang terakhir yaitu dijelaskan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 89 huruf E, dijelaskan dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening, APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Itu menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat dari analisis standar belanja. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian dari analisis standar belanja atau kita singkat dengan ASB ini yaitu merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Dengan kata lain, ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Ada yang menjelaskan juga dengan kata lain ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam satu tahun anggaran. Kemudian, analisis standar belanja ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, penetapan plafon anggaran dan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif atau tidak lagi berdasarkan intuisi. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Manfaat yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah atau meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Kemudian manfaat yang keempat yaitu penentuan berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. Manfaat yang kelima,
dilaksanakan menjadi lebih tepat waktu. Manfaat yang keenam yaitu ASB atau analisis standar belanja memberikan kepastian terjaganya hubungan antara input dan output atau target kinerja. Manfaat yang ketujuh yaitu memiliki argumen yang kuat jika dianggap melakukan pemborosan. Nah, manfaat yang terakhir yaitu unit kerja mendapatkan keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. Yang ketiga, prinsip penilaian dan pendekatan dalam menyusun analisis standar belanja atau ASB. Pertama, penilaian kewajaran beban kerja. Mengkaitkan secara logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD. Mensinkronkan atau menyesuaikan antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Kedua, penilaian kewajaran biaya. Mengkaitkan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja atau standar biaya. Mengkaitkan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. Mengkaitkan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Selanjutnya, terdapat prinsip dasar penyusunan ASB. Pertama, terdapat penyederhanaan atau modeling. Penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. Yang kedua, mudah diaplikasikan. Model yang dibuat tidak sulit untuk diterapkan oleh SKPD. Yang ketiga, mudah diupdate atau tidak mudah basi. Model yang dibuat mudah untuk diperbarui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan. Yang keempat, fleksibel. Model yang dibuat dengan menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja. Yang terakhir, berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama. Pendekatan penyusunan ASB. Terdapat 3 pendekatan penyusunan ASB. Yang pertama, pendekatan ABC atau pendekatan Activity Based Costing. Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan, the cost and performance of activities, serta teknis mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya, operasional maupun administrasi dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan ABC adalah yang pertama, mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang sama dalam satu kelompok. Dua, menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam satu kegiatan. Tiga, menentukan cost driver yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan total biaya dalam satu kegiatan, atau variabel-variabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, pendekatan regresi sederhana atau ordinary least square. Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas atau Y dengan variabel bebas atau X, sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan. Dalam regresi sederhana, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam penyusunan ASB berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Yang ketiga, pendekatan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Sesudah data diolah yang menghasilkan belanja rata-rata, maksimum dan minimum dari sekelompok kegiatan yang sama atau mirip, selanjutnya dapat dilakukan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion atau FGD. Pendekatan atau metode diskusi kelompok terarah dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masukan-masukan dari SK
SKPD tentang aktivitas atau output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum dan sesudah mengumpulkan dan mengolah data, misalnya data bersumber dari RKA SKPD. Yang keempat, langkah menyusun analisis standar belanja atau ASB. Yang pertama, menentukan kegiatan, objek belanja, dan anggaran belanja. Untuk menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun ASB, digunakan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan. Data pada masing-masing RKA SKPD pada tahun anggaran, semisalnya 2014, dalam ribuan rupiah yang dikelompokkan dalam kelompok ASB bimbingan teknis dan pelatihan. Yang kedua, menentukan cost driver dan output atau keluaran. Selanjutnya, penentuan keluaran atau output masing-masing kegiatan yang diperoleh dari cost driver dari masing-masing kegiatan. Misalnya, terdiri dari jumlah peserta dikalikan dengan jumlah hari pelatihan. Yang ketiga, membuat dan menggunakan persamaan regresi sederhana atau model ASB. Yang keempat, interpretasi output regresi. Yang kelima, penentuan ASB dan penilaian kewajaran. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka kita masukkan berbagai nilai X ke dalam persamaan-persamaan tersebut dengan menggunakan persamaan regresi di atas. Yang kelima yaitu ASB dan peraturan kepala daerah. Selain itu, yang perlu diperhatikan pula bahwa hasil penghitungan ASB perlu dibuatkan peraturan kepala daerah. Berikut adalah contoh peraturan kepala daerah terkait ASB. Peraturan Gubernur X nomor tahun 2014 tentang analisis standar belanja pemerintah Provinsi X. Gubernur X menimbang bahwa A. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. B. Bahwa adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis dalam suatu program dan antar SKPD. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B di atas, maka perlu ditetapkan peraturan Gubernur X tentang analisis standar belanja. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, dilakukan dengan menetapkan value for money, yaitu cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif, termasuk ekologis dan equality. Dalam Peraturan Presiden Nomor 58/2005, Pasal 38 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum. Penyusunan ASB penting dilakukan karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis dalam suatu program dan antar SKPD. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran pemerintahan daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran pemerintahan daerah dengan pendekatan kinerja adalah analisis standar belanja atau ASB.
Analisis standar belanja dikembangkan hanya untuk kegiatan belanja langsung yang sifatnya strategis dan datanya berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hasilnya dapat diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.